Okay. Penuo ini waktu antar lintu harus disertakan dengan penuo bawaan. Penuo ini bungkusan yang dibawa penuo ini, yang pertama sekali bungkusan pakaian. Berapa banyaknya, seberapa banyak itu tingkatan si lintu tadi yang mengadakan, apakah satu setel, apakah 2 atau 3 seperti saya katakan tadi. Yang kedua, makanan. Makanan ini harus dibawa penuo ini buah-buahan. Buah-buahan yang dibawa oleh pihak si lintu ini, kebiasaannya ini adalah yang dibantu oleh anak keluarganya yang membantu dalam penuo ini. Ada pihak ayah, pihak ibu yang membantu dalam penuo ini. Kalau banyak penuo, berarti orang itu banyak kaum. Kalau penuo ini tidak banyak, menandakan orang itu kurang, tidak berkaum. Makanya orang berlomba-lomba membawa penuo ini banyak, supaya menampakkan yang bahwa dia orang berkaum. Dan dalam penuo ini, kalau dalam buah-buahan biasa yang seperti sekarang, kalau zaman dulu nggak ada apel, sekarang ada apel. Kalau dulu nggak ada salak di Aceh, sekarang udah ada salak, dan buah-buahan yang lain. Yang buah-buahan yang dimasuk dalam adat Aceh dulu, buah kelapa muda. Kelapa muda ini yang dibuat dengan tandan, bukan satu-satu. Bukan dipisah-pisahkan, dia satu tandan, sabemung kata orang Aceh. Kalau pisang satu tandan juga, satu mung. Setelah itu tebu satu rumpun dengan daun-daunnya, biasanya dengan akarnya, biasa dicabut dengan akarnya, dengan daunnya dibawa langsung. Itu pun punya filosofis, punya makna. Kenapa harus dibawa dengan tandannya kalau kelapa, pisang dengan tandannya, kalau tebu dengan daun dan dengan pangkalnya, dengan rumpunnya, itu menandakan yang bahwa dia adalah yang datang ini, lintu baru ini adalah Aso Nanggro, Anu Nanggro, orang Aceh asli. Kalau orang dari luar Aceh datang meminang seorang anak perempuan yang ada di Aceh, apabila dia antar lintu kemari, itu tidak dibolehkan membawa. Boleh bawa makanan seperti salak, buah apel dan buah lain-lain, tapi kelapa, tebu, dan pisang itu tidak boleh bawa. Dan karena apa? Karena itu punya filosofis. Karena anak yang si lintu ini, apabila dia orang Aceh ataupun masyarakat Aceh yang sudah menetap di Aceh, itu boleh bawa. Kalau tidak dibolehkan. Di situ nanti tanda tanya orang. Apabila tidak membawa tebu dan pisang dan kelapa yang bertandan tadi, sehingga orang tahu, tidak mesti diumumkan ini jame ya, bukan orang Aceh, berarti jame dari luar Aceh yang mengkawinnya. Tanya harus terhormati, yang jame ya. Beda, kita harus bedakan antara penghormatan terhadap orang Aceh sendiri dengan orang tamu yang datang dari luar Aceh. Sehingga nanti tutur katanya ada yang harus kita sesuaikan. Jangan kita ngomong sembarangan saja apabila ada orang Aceh kawin ke Aceh ini, sehingga dia tidak tahu bahasa. Makanya situ seperti bertanda. Nyan yang mengkawinnya, yang dintu tanya Mbak Uronyo adalah nyan ken anu nanggro, nyan jamai ya. Karena pakon, karena hana geba pisang, hana geba tebay, hana geba bau umum yang menandakan dan jame harus terhormati, tersamboti dengan berupa jame demah. Itu menjaga suatu tata keramanya. Dan waktu antar lintu ini ada berapa tingkatan. Ada rakyat biasa, ada tingkat ulama, ada tingkat daripada teku, orang raja tadi, Ulu Balang. Kalau biasanya orang Ulu Balang ini di lintu barunya ditandu. Kalau pihak yang orang yang ulama ataupun syahid tadi ya juga ditandu, diusung.
diusung di tandu ini didudukkan di atas suatu tempat duduk kursi sehingga dipikul rame-rame ke rumah daripada si perempuan. Itu kalau jauh, setelah dekat dengan rumah baru diusung. Kalau dia memang dalam kampung itu sendiri, memang dari rumahnya. Tetapi kalau menurut sesuai dengan keadaan, yang diusung itu sehingga sampai sudah dekat dengan rumah si dara baru tadi, ada yang diusung. Setelah sampainya di rumah, di situ disambut dengan beberapa kesenian. Yang pertama sekali disambut dengan gelombang, dengan tarian silat. Tarian silat ini yang dinamakan dengan tarian gelombang. Diiringi dengan surene kali. Setelah itu ada disambut dengan ranu lampuan. Setelah itu baru disambut dengan semapa. Semapa ini cakra-cakri disambut dengan semapa berbalas pantun. Pihak laki-laki dengan pihak perempuan ada orang yang biasanya disediakan yang pintar dalam mengadakan bersyair, berbalas pantun tentang semapa ini yang dinamakan dengan semapa ataupun cakra-cakri. Setelah habisnya itu baru dipersilakan si lintu baru tadi, mempelai tadi masuk ke rumah. Sebelum sampai masuk ke rumah, di depan tangga itu ditunggu pula dengan beberapa tahap, yaitu dengan melalui kain yang dibuat sebagai jembatan, lingkup krik. Kain itu yang dibuat seperti berjembatan dan berlengkok-lengkok dia. Itu suatu yang bahwa dia harus, secara filosofisnya, setiap kita menghadapi perjuangan dalam rumah tangga ini bukan adalah suatu jalan yang lurus saja. Kita mempunyai ada liku-likunya nanti. Dalam liku-liku inilah yang harus bisa dipahami, harus bisa dikuasai oleh seorang laki-laki. Jangan sampai nanti dia cepat bosan ataupun cepat mengambil suatu jalan pintas sebagai akal pendek. Tapi dia harus mempunyai akal yang cerdik, yang bisa mengendalikan apa saja yang dihadapi dalam menghadapi berumah tangga itu. Setelah itu ada pula ditaruh di situ suatu tahapan, ditaruh bantal. Di antara bantal dan bantal itu ditaruh telur dan batu. Telur dan batu. Batu biasanya batu giling zaman itu yang bulat. Batu mangga itu sebagai alat penggiling masakan kalau zaman dulu. Itu ditaruh yang dibungkus dalam kain sehingga dia nampak batu dengan telur ini bersamaan. Sehingga harus si laki-laki ini memijak apakah dia memijak batu ataupun memijak telur. Ini ada suatu porsinya. Satu porsi telur itu tidak apabila telur itu tidak pecah, telur itu nanti dieramkan supaya dia menetas. Apabila telur itu yang dipijak itu pecah, itu suatu maknanya yang bahwa karena batu dengan telur ini jangan sampai disimpan di dalam rumah tangga kita yang berdekatan. Antara rahasia si perempuan dengan rahasia si laki-laki ini harus ada suatu batas, ataupun walaupun dia satu bantal tidur yang namanya dia tidak boleh mencurahkan isi hatinya semuanya kepada seorang laki-laki, dan si perempuan juga nanti kapan nanti bisa itu menjadi suatu pemerang, maka harus ada batasnya. Dan jangan sampai pula dieramkan batu. Yang dieramkan adalah telur. Apabila kita ibaratkan merebus, juga jangan sampai merebus batu, tapi harus merebus telur, harus yang masak. Harus telur itu ditentukan telur kampung, telur ayam, atau telur itik, atau telur ayam. Telur ayam. Kenapa? Jangan sampai nanti suatu masalah
apabila ada suatu masalah dalam rumah tangga, jangan sampai dipendamkan di dalam hati. Jangan sampai dipendamkan. Si perempuan memendamkan dia dalam hatinya sehingga membeku dalam dadanya. Si laki-laki pun membeku di dalam dadanya sehingga dia ibarat mengeramkan batu. Tapi yang dieramkan adalah telur. Telur ini yang dieramkan, kalau dia telur ini akan menetas nanti, akan bisa hidup. Begitu juga ada masalah, si laki-laki curhatkan kepada si istri apabila ada suatu masalah, curhatkan kepada suami sehingga dia nanti bisa hidup suasana, jangan sampai mengeram batu. Makanya di situ ada batu dan ada telur.